Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yankee Delta 7 Victor Mike Echo. Oke, teman-teman, untuk kesempatan saat ini saya ingin mencoba salah satu fitur yang bisa diaplikasikan ke HT Quanseng UV K5, baik K58 maupun K6, yaitu fitur APRS. Nah, saya rasa fitur APRS ini untuk HT-HT sekelas Quanseng atau sejenis HT-HT selevel ini, selevel Quanseng ini jarang ada ya teman-teman. Dan baru mungkin kalau menurut saya sih baru Quanseng ini saja yang bisa memuat fitur untuk APRS. Dan bagaimana caranya, kita sama-sama mencobanya ya teman-teman ya. Kita sama-sama membuktikan bahwa HT Quanseng UVK5 ini bisa untuk APRS walaupun dengan segala keterbatasannya. Istilahnya tidak se-fleksibel tracker APRS, tapi dia bisa untuk APRS. Sepertinya itu intinya bisa untuk APRS. Tapi bukan berarti semua fitur APRS secara lengkap dan secara mudah bisa diaplikasikan ke HT ini. Oke, kita coba saja teman-teman ya. Tapi sebelumnya, untuk sebelum kita mengaplikasikan ke HT-nya, ke Quanseng-nya, ada beberapa fitur yang harus kita siapkan dulu, atau ada beberapa aplikasi yang harus kita siapkan dulu. Seperti kita harus mempunyai aplikasi ini ya teman-teman ya. Kita harus install aplikasi. Oke, sebentar. Aplikasi UV K5 Pro. Coba. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, seperti kita pakai yang ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini harus kalian download dulu. Kita harus download dulu. K5 Pro. Saya sudah ada, jadi saya tidak download, tapi nanti kalian download dan kalian ekstrak filenya. Oke, kemudian setelah itu kita perlu lagi firmware-nya. Firmware-nya ini kita bisa dapatkan di sini ya teman-teman ya. Kalian ketik saja Hamski di hamski.com di Google pencarian. Nah, nanti akan ketemu ini. Ketemu KD8CEC amatir radio. Kilo Delta X Charlie Echo Charlie amatir radio. Nah, sekarang kalian cari untuk APRS yang sudah stable version. Nah, ini teman-teman. Introduction UVK5 version 0,2P APRS added stable version. Silahkan di read more saja. Read more, silahkan dibaca kalau ingin dibaca. Di sini sudah lengkap cara-caranya, silahkan dibaca. Tapi saya tidak langsung aja teman-teman ya, langsung ke download firmware-nya, ada di bagian bawah. Bagian bawah ini juga ada YouTube-nya ya, silahkan ditonton. Kemudian langsung aja ke download-nya, ini diklik. Silahkan di download yang ini ya teman-teman ya, yang paket bin CEC 0,2 P paket bin. Ini silahkan di download. Saya sudah download ya teman-teman, jadi silahkan kalian download. Nah, ini
Dapat kalian download dan disimpan di folder, terserah kalian simpan di folder mana. Yang penting jangan lupa ya nanti akses folder, untuk kita akses foldernya nanti. Oke, setelah itu, nah setelah kalian download dua aplikasi tadi, yang pertama adalah untuk programmingnya UVK5 Pro dan firmware-nya. Nah sekarang kita ke radio. Untuk radionya sebelumnya kita ya teman-teman, siapkan dulu radionya. Oke, nah ini radionya dalam keadaan mati ya teman-teman. Ini kita masuk ke menu programming. Jadi kita tekan PTT, kemudian on kan. Nah terlihat lampu putihnya menyala. Oke, setelah itu untuk kabel datanya colokin. Oke, yang ke PC juga dicolokin ya. Kemudian kita buka K5 Pro tadi. Oke, saya buka ini, saya simpan di mana ini? Sebentar, UV. Saya satukan di sini ya teman-teman. Ini K5 Pro Queen. Oke, kita buka. Nah, langsung aja diklik ini teman-teman. K5 Pro Queen versi 1.2. JVXC. Oke. Kita klik. Nah, terbaca di sini serial portnya udah masuk kompat. Dan ini yang penting ya teman-teman ya. Radio is in firmware update mode. Oke, berarti udah ready. Tinggal kita klik ini, write firmware. Kemudian kita cari yang tadi ya. Nah, ini CEC 02P paket bin. Oke. Sekarang kita tinggal open. Nah, dia melakukan update. Jadi update-nya harus pakai ini ya teman-teman ya, K5 Pro ini. Karena kalau pakai yang biasa, yang seperti di blog sebelumnya, ya seperti di YouTube sebelumnya ya, channel saya di YouTube sebelumnya itu tidak bisa ya, karena filenya ini lumayan besar. Jadi kalau yang file yang lumayan besar, kita harus pakai K5 Pro. Sampai selesai. Oke, sudah selesai. Oke, kita tutup saja. Nah, kita kembali ke radionya. Ini sudah selesai. Kalau kita mau lihat versinya boleh dimatikan. Kita cabut. Kita lihat versinya ya. Nah, itu ada 2P, 02P tadi. Oke. CEC 02P. Oke. Nah, sekarang sekarang langkah yang pertama teman-teman, kita harus memasukkan frekuensi APRS yang kita gunakan. Karena saya untuk terestrial ya, biasanya kita pakai 144390. Kita masukkan saja 144390. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu. Nah, sini kita masuk ke menu. Harus ke ini dulu ya teman-teman, ke channel dulu. Kita harus bikin channelnya di channel save di sini. Nanti ada channel save. Nah, ini ya kelewatan. Nah, channel save ini harus kita simpan dulu ya teman-teman di sini, karena saya sudah pernah menyimpan. Jadi sebelumnya kalian harus simpan dulu ini frekuensi tadi dengan cara channel save, ditekan M aja. Nah, masuk ke sini. Kemudian
ini tinggal kalian enter lagi atau IM lagi, M lagi, M lagi. Sure, oke. Oke, sudah ya. Nah, ini baru satu ya. Kemudian APRS MSJ. Kalau ini belum ada tulisan APRS MSJ, mungkin di radio kalian masih ada tertera atau tertulis channel 169. Nah, di situ letaknya teman-teman. 169 dan 170. Seperti ini. Ini APRS MSG sudah. Kemudian yang APRS JPS. Tadi APRS MSG. Kemudian yang sekarang APRS GPS. Nah, ini harus kita save juga teman-teman. Kita save. Sure, oke. Oke, sudah selesai ya. Tinggal keluar saja atau masuk ke menu, pindah ke menu info di menu 1. Nah, U-info. Oke, U-info kita masuk, tekan M. Nah, di sini ada my call. Ini kalian masukkan call sign kalian dengan cara tekan M lagi. Nah, ini tinggal kalian hurufnya memilihnya pakai panah ini ya teman-teman ya, B dan C ini ya, panah atas bawah ini untuk mencari huruf besar, huruf kecil, angka dan sebagainya di sini. Jadi setelah selesai menulis satu huruf, misalnya Y sudah selesai, kalian tekan lagi M. Nah, maka dia akan pindah ke sebelah sini. Setelah dicari hurufnya benar, pindah lagi. Oke, begitu seterusnya sampai selesai. Dan kalau begini, enter ditekan M terus sampai dia menyimpan. Nah, ini kalau begini sudah berarti sudah tersimpan. Oke, kita masuk lagi ke U-info. Kemudian masuk ke ini, tekan ini ya, tekan panah atas bawah. Ke my name, samakan saja. Kemudian my grid. Nah, ini silakan kalian isi grid kalian di sini. Kemudian GPS lat. Nah, ini adalah latitude dan longitude. Sekarang bagaimana cara mencari ini? Latitude dan longitude ini bagaimana caranya? Oke, sekarang kita kembali ke komputer. Nah, teman-teman, untuk mencari longitude dan latitude, kita gunakan Google Map. Cari saja Google Map. Oke, buka Google Map. Di HP juga bisa ya teman-teman. Sepertinya ini selesai di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, Google Map. Nah, sekarang kita mencari posisi kita yang kita inginkan di mana. Saya itu di sini, teman-teman. Besarkan. Nah, kebetulan posisi saya itu di Jalan Swadaya. Atau lebih cepat gini aja teman-teman. Kita misalnya di sini kita tempat alamat kita ya, di sini kita inginkan di sini. Tinggal klik. Nah, kemudian tidak tertera ya. Sebentar. Oh, ini teman-teman, di sini dia. Ini. Kita ulang lagi ya. Ulang lagi. Misalnya saya inginkan di sini nih. Atau yang sebenarnya aja ya. Sebentar, sabar ya teman-teman ya. Nah, ini. Di sini. Iya, betul. Posisi saya di sini nih. Di sini. Kita klik. Nah, ini muncul di sini teman-teman. 2.138 ini ya. Nah, ini kalian catat. Jadi yang lat itu ini 2.138. Nah, kita ambil 4 digit ya teman-teman ya. 2.138 dan 4 sampai 4. Dicatat. Kemudian yang longnya
itu ini 117 titik, ambil 4 digit jadi 5048. Oke, kita kembali ke ini, ke HT-nya. Kita lihat ya tadi. Nah, info masuk ke migrate. Oke, nah ini teman-teman ya, 2.1370. Ini kita ambil 4 digitnya ya teman-teman ya, 4 digit di belakang komanya ini. Kemudian yang yang longnya 117 titik, nah 4 digit juga ya, 4 digit. Kalau lewat dari 4 digit nanti dia kacau posisinya nanti. Jadi kita harus 4 digit. Oke, setelah itu latitude sudah, kemudian masuk lagi. Nah, sekarang ini the call. Ini kalau kita ingin mengirim pesan ke siapa, misalnya karena di sini saya tulis untuk AMSAT ID, maka saya ketik AMSAT ID. Terserah, mungkin kalian ingin ke call sign siapa gitu ya, yang Ki Charlie berapa apa-apa gitu, yang Ki Charlie zero apa gitu ya, silahkan ditulis di situ yang akan kita tuju. Kemudian nah ini APRS DP1, ini pathnya ya, pathnya di sini saya tulis aja wait yang DP1-nya, APRS DP1 wait 1 dash 1 1 dash 1 1 garis datar 1, yang 2 wait 2 titik 2 garis datar 1 yang DP2. Kemudian APRS message di sini saya tulis UV K5 test. UV K5 test ya, terserah kalian ya mau tulis apa. Nanti ini akan tampil di APRS FI-nya. Ini akan tampil di APRS FI-nya. Kemudian apalagi? SSTP ini dikosongkan, ini untuk SSTP. Yang ini juga kosongkan. Nah, yang ini kalau kita ingin mengirimkan pesan ke seseorang, misalnya ke mana gitu ya. Tadi saya kirimkan untuk AMSAT ID. Saya tulis tuh panjang, pesan yang panjang, jadi dia terbagi ya teman-teman. Ini ada, cepat sekali ya, cepat sekali dia kembali. Nah, ini ada CW MSJ 0. Ini sampai 4 kalau tidak salah. Nah, 1, ini tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sampai 9 ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita ingin menulis panjang, kita ketik di sini, teman-teman. Tapi untuk satu ini, cewek message 1, itu sedikit aja, teman-teman, isinya. Jadi sampai segini. Ada berapa karakternya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 karakter yang bisa kita ketik. Nah, di sini saya ingin menulis selamat berpuasa Ramadan 1445 Hijriah. Nah, jadi ada tiga ini CWMSJ, 4 CWMSG yang terpakai. Dan terakhirnya harus diakhiri dengan tanda ini, pagar. Jadi harus diketik tanda pagar supaya ini artinya terakhir, pesan apa? Huruf terakhir yang akan diketik. Jadi nanti dia akan dibatasi sampai di sini gitu. Harus ada tanda pagar. Oke. Nanti kita coba ya, teman-teman. Nah, setelah kita selesai menulis ini semua di menu tadi, kita bisa coba untuk mencoba APRS-nya ke TX APRS itu di mana ya? Kita cari dulu. Sebentar. Ini TX Power. Nah,
Nah, ini ya teman-teman. TAPRS. Ini kita tekan M. Nah, ini akan muncul nilai frekuensi di sini. Nah, kalau ini muncul berarti ini kita sudah bisa transmit. Kalau ini belum muncul, ini harus kita munculkan ya teman-teman. Mungkin belum di save tadi. Nah, tadi belum di save. Jadi belum tidak muncul. Jadi kita harus save dulu, channel save, baru dia akan muncul. Oke. Nah, kemudian ini STS kita bisa rubah ke MSJ, CWM, dan POS. Nah, untuk yang tampil pesan apa tadi? Yang UV kalimat tes itu nanti kita pakai ini, STS. Kita transmit ini, nanti akan muncul di aprs.fi, itu akan muncul pesan UV kalimat tes. Tetapi yang untuk yang pesan yang panjang tadi, yang apa, selamat berpuasa Ramadan tadi yang saya tulis, itu tidak tampil ya teman-teman. Tidak akan tampil di APRS FI, cuma akan tampil di Direwolf atau di, kalau kita pakai UASS ya teman-teman yang biasa pakai bermain APRS pasti tahu ya. UASS atau Direwolf itu akan tampil tulisan yang panjang tadi. Oke, sekarang kita balik ke komputernya ya. Dan untuk mencobanya ini teman-teman, kita harus APRS kita harus di tempat kita harus tersedia iGet ya, iGet APRS. Nah, kebetulan di tempat saya sudah membuat iGet untuk APRS. Jadi kan kita coba ya teman-teman. Kita coba. Oke, sebentar ya. Ternyata frekuensi berubah. Kita pakai terestrial 144390. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke SGET saya. Sebentar ya teman-teman. Kita masuk ke iGet dulu. Saya pakai WinNCP biar bisa. Belum. Tar salah. Teman-teman sabar. Oke. Kita masuk ke sini dulu ke iGet saya. Supaya kita bisa buka Direwolf. Lagi berjalan. Besarkan saja. Terlalu besar ya. Ini adalah Direwolf saya. Nanti kita lihat teman-teman. Kita transmit di sini. Belum ready. Ya, dia masih berjalan. Tunggu ada tulisan. Ya, nanti kita coba. Tulisan berwarna pink. Oke, kembali ke radionya. Oke, sudah muncul. iGet udah ready. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba transmit. Nanti terlihat di ini. Oke. Ini. Oh, sebentar teman-teman. Kita buka lagi aplikasi ini ya. aprs.fi biar sekalian terlihat. Nah, ini iGet saya, WX saya, kemudian nanti kita lihat tampilannya ya. Nah, di Direwolf sebelahnya. Oke, kita lihat nanti ada akan tampil di APRS FI. Oke. Siap. Oke, siap. Nah, kita
kembali ke radio ya teman-teman ya. Sekarang kita coba transmit di STS-nya. Tekan saja M, nanti dia akan transmit. Nah, ini tampil status di sini ya, tapi di sini belum muncul ya teman-teman ya. Belum muncul. Oke, kita coba lagi transmit position. Ini ke sini, kita rubah position, tekan panah atas bawah, position ya, transmit. Nah, muncul ya teman-teman. Nah, setelah kita transmit position, dia muncul di sini, di APRS FI. Ini bisa kita klik. Nah, akan tampil UV K5 test. Oke. Oh, tadi saya lupa ya teman-teman ya, untuk menuliskan ini SSID. Di sini saya pakai 7 ya, karena ini ya, Yankee Delta 7 Victor Mike Echo D7. Ini adalah tanda bahwa kita pakai HT portable. Itu setnya di sini teman-teman. Saya lupa tadi. Di sini. Kita masuk ke menu lagi tadi. Kemudian My SSID. Ini. Silahkan diisi. Tekan saja ini M-nya. Nanti serah mau diisi yang sesuai teman-teman. Karena saya pakai HT makanya saya pakai 7. Nanti ini bisa dipelajari ya untuk penulisan SSID. Oke. Keluar lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di daerah muncul ya, daerah muncul yang tadi, yang ini kita transmit pada saat transmit dengan menggunakan STS. Ini yang position. Nah, kita coba lagi untuk menggunakan yang CW, yang tulisan yang panjang tadi teman-teman. Kita kembali ke M menu, kita cari transmit APRS ini, masuk ini, kemudian MSC yang, nah, CWM. Oke, kita transmit. Oke, kita lihat di Darewolf. Nah, tampil di sini ya teman-teman ya. Setelah APRS message ini ya, APRS message 1 for Amsat ID. Nah, ini kemudian pesannya selamat berpuasa Ramadan 1445 Hijriah. Nah, jadi kita sudah buktikan ya teman-teman bahwa UVK5 kita ini bisa mengirim pesan melalui APRS ke Direwolf ya, di iGet. Nah, tapi ada tapinya teman-teman, kita tidak bisa sefleksibel apa ya, karena untuk merubah posisi ini kita harus men-setting lagi. Jadi dia tidak seperti tracker yang bisa berubah secara otomatis, karena tracker memang menggunakan modul apa ya namanya, ada modulnya ya teman-teman, modul GPS ya, modul GPS, sehingga dia bisa berubah posisi longitude dan latitude-nya secara tepat. Tapi kalau ini kita harus memasukkan nilainya secara manual. Tapi secara fungsi sih dia berfungsi ya teman-teman, bisa dipakai untuk bermain APRS. Oke teman-teman, saya rasa demikian ya. Jika ada yang tidak, keterangan saya kurang jelas atau kurang tepat, ya silahkan dikoreksi ya teman-teman, karena kita juga sama-sama belajar. Dan semoga kita terus bisa belajar ya tentang APRS ini. Silahkan diperdalam lagi tentang kenapa harus tertulis White 1 D1, White 2 D1, kemudian SSID kenapa harus nomor 7 seperti ini ya. Silahkan kalian pelajari sendiri, karena saya juga masih belajar teman-teman. Oke, saya rasa itu, dan semoga bermanfaat. Saya Yankee Delta 7 Victor Mike Echo 73.